Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang Object Oriented Programming, atau lebih sering didengar dengan istilah OOP, atau kalau kita coba translasikan ke bahasa Indonesia, maka menjadi pemrograman berorientasi objek. Nah, pertama kita ingin melihat definisi dari Object Oriented Programming. Apa yang dimaksud dengan OOP? Sederhananya, OOP adalah sebuah cara pandang atau paradigma pemrograman yang melihat segala sesuatu sebagai sebuah objek atau interaksi sekumpulan objek. Paradigma lain dalam pemrograman ada yang dikenal dengan istilah procedural programming, di mana di procedural programming, pemrograman dilihat sebagai runtutan langkah demi langkah yang dilakukan secara linear. Kemudian OOP sendiri sebenarnya berusaha meniru representasi masalah yang ada di dunia nyata. Jadi kalau kita lihat di sekeliling kita, maka segala sesuatunya bisa kita pandang sebagai sebuah objek. Contoh saja misalnya ketika kita di kelas, maka kita bisa melihat bahwa kursi adalah sebuah objek, kemudian papan tulis adalah sebuah objek, lantai adalah sebuah objek, pintu adalah sebuah objek, bahkan diri kita sendiri sebagai manusia adalah sebuah objek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keuntungan utama dari pemrograman yang berorientasi objek. Yang pertama adalah abstraction atau abstraksi. Jadi abstraksi itu sederhananya adalah menyembunyikan kompleksitas dari segala sesuatu. Nah, konteksnya dengan pemrograman adalah kalau kita menggunakan paradigma object oriented, kita bisa menyederhanakan permasalahan yang besar itu menjadi hanya melihatnya sebagai sekumpulan objek atau sekumpulan kelas saja. Bagaimana objek itu, bagaimana kelas itu diimplementasi, itu bisa kita kita sembunyikan, kita sederhanakan, ya. Nanti kita akan coba pahami itu ketika kita membahas tentang objek dan kelas. Kemudian yang kedua adalah OOP memungkinkan kita untuk melakukan yang namanya code reuse. Artinya adalah kita bisa menggunakan kembali codingan atau source code yang sudah pernah kita hasilkan atau orang lain hasilkan. Jadi contohnya, kita membutuhkan sebuah source code yang ternyata sudah di-provide oleh orang lain, maka kita bisa menggunakan itu untuk kepentingan kita sendiri, ya, dengan membuatkan objek dari kelas yang dibuat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah OOP juga bisa menyediakan keuntungan bagi kita berupa modularity. Jadi kita bisa memecah-mecah program aplikasi yang ingin kita buat menjadi beberapa buah kelas. Nah, manfaatnya adalah itu di state ke poin yang keempat. Manfaatnya kalau kita bisa merancang sebuah program yang memiliki beberapa buah kelas adalah ketika satu bagian kelas misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka dengan sangat mudah kita bisa mengganti kelas tersebut dengan kelas yang baru tanpa harus mengganggu kelas-kelas lainnya. Ya, tanpa harus mengganggu kelas-kelas lainnya. Hal yang serupa juga terjadi ketika kita misalnya memiliki kendaraan bermotor, taruhlah itu motor misalnya, kemudian ada komponen yang rusak, misalnya saja ada knalpot kita yang rusak misalnya, karena dia modular gitu ya, kan bisa dipisahkan dengan bagian yang lainnya, maka dengan sangat mudah kita bisa mengganti knalpot itu dengan knalpot yang baru. Jadi yang kita sebut dengan pluggability. Jadi kalau modularity itu lebih kepada pengelompokan komponen-komponen, kalau pluggability itu adalah kemudahan untuk bongkar pasang dari komponen-komponen yang ada. Kemudian komponen utama dari object oriented programming, ya, ada dua komponen utama. Yang pertama adalah kelas.
Yang kedua adalah objek. Apa itu kelas? Kelas adalah sebagai sebuah blueprint atau cetak biru dari objek yang akan kita buat. Selain sebagai sebuah blueprint, kelas juga berperan sebagai tipe dari variabel yang akan menampung objek hasil instansiasi dari kelas yang dibuat. Apa maksudnya? Nanti kita akan coba lihat ketika kita membahas tentang kelas. Sementara objek adalah hasil instansiasi atau hasil perwujudan dari sebuah kelas. Kalau kita coba analogikan bahwa kita sebagai individu itu adalah objek, ya, kita sebagai manusia itu adalah objek, masing-masing kita adalah objeknya. Sementara manusia itu adalah kelasnya, ya, manusia adalah kelasnya. Kalau kita lihat contoh lainnya misalnya gitu ya. Nah, hubungan antar kelas dan objek. Di sini ada dua buah gambar. Yang pertama adalah gambar blueprint atau gambar cetak biru dari sebuah robot Asimo yang diproduksi oleh Honda. Kemudian di sisi sebelah kanan ada gambar robot dari Asimo-nya. Nah, blueprint ini adalah kita sebut sebagai kelas yang berisi spesifikasi atau rancangan dari objek yang akan dibuat, dari robot yang akan dibuat. Ya, sejatinya dia hanyalah sekedar spesifikasi, ya, bukan objek yang sesungguhnya. Sementara si robot Asimo itu sendiri adalah sebuah objeknya. Jadi ini adalah contoh penjelasan relasi antara kelas dan objek. Satu buah kelas itu bisa menghasilkan beberapa buah objek. Sama halnya dengan gambar di sini, satu buah gambar blueprint dari rancangan Asimo ini bisa menghasilkan lebih dari satu robot Asimo dengan spesifikasi yang sama. Nah, kemudian kita lihat si cetak biru ini, si kelas ini. Apa saja isinya? Sederhananya, sebuah kelas itu berisi kalau kita lihat di apa namanya di cetak birunya Asimo, maka dia berisi fungsi-fungsi apa saja yang bisa dilakukan oleh Asimo. Kemudian bentuknya seperti apa, rancangan bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, itu isinya. Sama halnya dengan kelas. Sebuah kelas itu berisi data apa saja yang harus disimpan. Data di sini sering disebut dengan istilah field atau variable, ya. Kemudian bagaimana dia berperilaku atau behavior apa saja yang dimiliki oleh si kelas itu, ya, atau kita sebut dengan istilah method, ya. Nah, dalam dunia perancangan perangkat lunak, biasanya kita memodelkan sebuah kelas dengan menggunakan sebuah model kelas diagram. Ada 3 bagian yang ada di sini. Yang pertama adalah yang paling atas itu menjelaskan nama kelasnya. Kemudian yang di tengah itu menjelaskan field atau data apa yang tersedia di kelas itu. Kemudian yang ketiga yang paling bawah itu adalah method. Method apa saja yang tersedia di kelas tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana mengimplementasikan model ini, diagram ini ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Jadi di sebelah kiri itu adalah kelas diagramnya, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah pemrogramannya dengan menggunakan Java. Jadi kalau kita lihat relasinya, jadi kalau kita membuat kelas, maka ini adalah nama kelasnya, kita akan implementasikan di sini. Nama kelasnya kelas Asimo, kemudian kita sertakan kurung karawal, buka di sini, kemudian tutup di bawah. Nah, di antaranya ini adalah, kita kembali. Di antara inilah yang akan kita isi dengan field dan metode-metode yang dibutuhkan. Jadi contohnya di sini ada field nama, maka kita akan buatkan sebuah field public string nama. Kemudian di bawah sini ada 2 buah
method yang pertama adalah kenalkan diri, kemudian beri salam. Maka kita buat di sini menjadi sebuah method, yaitu public void kenalkan diri. Kemudian kalau method itu ada tanda kurungnya yang akan digunakan untuk menempatkan parameter nantinya. Kebetulan saat ini tidak ada parameter. Kemudian kita menggunakan kurung karawal. Di setiap blok itu pasti menggunakan kurung karawal. Kemudian inilah isi dari methodnya, hanya mencetak kalimat namaku plus nama, dan nama ini adalah sebuah variabel. Kemudian yang yang berikutnya adalah method beri salam sama. Nah, kebetulan ini ada parameternya, yaitu berupa string tamu. Dia akan memberikan salam, misalnya return hello tamu. Nah, ini ada dua jenis method yang berbeda. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa di bagian method. Nah, di sini ada dua jenis method. Yang pertama adalah void method, dan yang kedua adalah value method. Apa itu void method? Void method adalah method yang tidak mengembalikan nilai apapun. Ya. Kemudian value method adalah method yang mengembalikan nilai tertentu. Nah, metode ini biasanya menggunakan, dan memang harus menggunakan, keyword return untuk mengembalikan nilai itu kepada si pemanggilnya. Nah, contoh void method seperti ini. Jadi ada access modifier, nanti kita akan bahas di terakhir. Kemudian setelah itu ada void. Artinya void itulah tidak ada yang dikembalikan. Artinya ketika kita panggil maka dia tidak akan mengembalikan apapun. Ya, tidak ada yang di return. Kemudian namanya, ya, nama itu sering kita sebut dengan istilah identifier atau identifier. Kemudian itu parameter ini bisa kosong, bisa juga kita tambahkan, tergantung kita butuh inputan apa. Kita bisa sertakan di sini. Kemudian ini adalah body dari methodnya, ini isinya seperti apa, ya, terserah kita nantinya. Kemudian ini value method, artinya method yang memiliki nilai, ya, method yang memiliki nilai. Misalnya seperti ini, access modifiernya. Nah, ini kalau tadi void, kalau sekarang ada tipe datanya. Nah, tipe data ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, pada saat ini kita ingin membuat sebuah method beri salam, yang mana method itu akan mengembalikan sebuah nilai dalam bentuk string. Oke, sehingga kita perlu menempatkan jenisnya di di sebelum nama metodenya. Jadi string beri salam, kemudian ada parameter string tamu. Ya, ini parameternya. Dan kemudian ada kata-kata return. Jadi ketika si metode ini sudah selesai menjalankan tugasnya, dia akan mengembalikan sesuatu. Return. Apa yang di return? Kebetulan dia akan mengembalikan sebuah kalimat halo plus tamu. Dan tamu ini adalah nama variabel atau nama parameter yang nanti akan menjadi input dari si metode ini. Baik, itu saja untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke materi yang lainnya. Jadi sebagai rangkuman, kita sudah belajar tentang hubungan antara objek dan kelas. Kemudian kita belajar melihat tipe-tipe method. Ada dua jenis method. Ada value method dan ada void method. Kalau void method dia tidak mengembalikan nilai apapun. Kalau value method dia akan mengembalikan nilai sesuai dengan apa yang kita tentukan, ya. Jenis tipe datanya. Tipe data, kalau kita berbicara tipe data, ada tipe data primitif, ya, bisa integer, bisa double, bisa float, bisa char, atau juga tipe data lainnya, misalnya string, ya, atau nanti kita akan belajar kita bisa mengembalikan jenis kelas lainnya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.